Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini coba kalian renungi ya. Ini ciri-cirinya saja biar lebih paham pengantar untuk self-hatred mindset. Coba perhatikan lebih luas. Ini kalimat, kata-kata yang sering kalian sampaikan untuk dirimu sendiri. Kalau kalian benci aku dengan diriku, itu kemungkinan self-hatred. Aku itu loh sudah niat poso Senin Kemis, kok ya setiap kali hari Senin pura-pura lupa sarapan itu loh. Benci aku dengan diriku. Sudah niat sholat tahajud mau tak istiqomai, sudah niat mau rajin sedekah, sudah niat baikku banyak kok tidak ada yang jalan. Benci aku dengan diriku. Nah, sudah niat mau banyak baca, belakangan ini banyak belajar kok tidak jadi. Buka HP niatnya mau ngaji kok ya jadi tiktokan misalnya. Wah, benci aku dengan diriku. Nah, ya kalau banyak-banyak itu ya bisa bikin self-hatred mindset tadi. Jadi lama-lama kalian tidak sadar yang paling kalian benci di dunia ini ternyata dirimu sendiri. Saking seringnya kamu membenci dirimu yang tidak cocok dengan ideal yang kalian tetapkan. Atau yang nomor 2 itu. Ini sering dikatakan orang yang baru putus cinta. Aku tidak membencimu karena engkau tidak cinta padaku, tapi aku membenci diriku yang masih saja mencintaimu. Itu kan ini kalimatnya orang yang baru diputus kan banyak yang seperti ini. Ya, engkau tidak mencintaiku hakmu, tapi kok aku tidak bisa ya. Ini kan gaya stoik kan gini. Aku tidak bisa benci kamu yang tidak cinta lagi padaku karena itu di luar kontrolku. Tapi kok aku tidak bisa ngontrol hatiku biar menghilangkan cintaku padamu. Benci aku pada diriku ini. Kalimat ini menunjukkan self-hatred tadi. Jadi pokoknya aku itu jelek. Karena tidak bisa menghilangkan cinta padamu. Atau lebih netral. Kalau tadi kan untuk cinta misalnya, aku benci orang yang mengingkari janji. Misalnya ada temanmu utang atau temanmu pinjam apa, tidak kembali-kembali atau mengingkari janji. Namun aku lebih benci diriku yang mudah sekali dibohongi. Itu kan sering kita bikin ini. Mungkin muncul karena kita minder, kita takut, kita tidak berani mengekspresikan diri, bilang terang-terangan, aku tidak suka kamu bohong padaku. Tidak berani bilang gitu, cuma bilangnya, aku tidak suka dibohongi, tapi aku lebih tidak suka lagi diriku yang mudah sekali dibohongi. Nah, gaya-gaya kayak gini kan sering kita pakai dalam pergaulan. Selalu menyalahkan diri sendiri. Bukan salah siapa-siapa, ini salahku semua. Selalu yang disalahkan dirinya, padahal jelas-jelas temennya yang salah. Sandalmu dibawa lari, tidak kembali. Bukumu dipinjem, tidak kembali. Memang salahku. Kok yo tak pinjemin saja. Kok sing salah dirimu? Yang salah temenmu, pinjem tidak dikembalikan. Yang disalahkan dirimu. Ini kalau tidak hati-hati terakumulasi jadi self-hatred. Kamu memandang dirimu sangat kecil. Ada lagi yang bilang misalnya, tidak ada lagi orang yang peduli padaku. Nah, ini juga self-hatred. 2 yang terakhir ini agak tricky maknanya, tapi kalau tidak hati-hati juga jatuhnya bisa self-hatred. Aku kan bukan orang penting. Tidak ada aku toh ya semuanya jalan. Aku tidak hadir juga tidak apa-apa kok, yang lain banyak yang bisa kok. Ini harus hati-hati. Jadi bisa saja jatuhnya mengecilkan diri sendiri. Siapalah aku. Misalnya kalian mau ngaji ini, saya tidak datang juga sudah banyak yang datang kok. Dan juga tidak ada yang peduli saya yang datang apa enggak. Loh, bahwa kamu tidak bisa datang tidak apa-apa, tapi tidak usah pakai kalimat yang mengecilkan dirimu. Ngapain? Mbok ya sekali-sekali agak pede, kalau saya nggak datang, nggak rame ngajinya.
Karena yang biasa rame aku, yang lain tawaduk semua misalnya. Nah ini biasa saja berpikir tidak harus sambil mengecilkan dirimu. Ya wajarlah sekali-sekali kamu tidak hadir ngaji misalnya. Tapi tidak harus dengan mikir, aku tidak datang pun acara tetap lancar kok. Tidak ada aku pun jalan kok. Tidak. Jadi pakai diksi yang lebih positif saja. Atau yang terakhir itu hati-hati juga, itu agak trik. Agak trik itu maksudnya maknanya benar. Tapi kalau kita maknai sebagai mengecilkan diri, ya bisa melahirkan self-hatred tadi. Misalnya, kalau ada orang menghinamu, sadarilah bahwa sebenarnya hinaan itu tidak berarti. Dia hanya tahu sedikit tentangmu. Engkau yang lebih tahu betapa lebih banyak kejelekanmu. Hanya saja aibmu ditutupi oleh Allah. Kan begitu banyak. Ini bagus kalimat ini. Kesadaran betapa Allah itu sayang dengan kita, menutupi aib-aib kita. Tapi kalau dimaknai sebagai mengecilkan diri, bahwa aku itu culek, aku itu jahat, aku itu buruknya luar biasa, ini nanti bisa melahirkan self-hatred. Orang yang tidak bersyukur. Jadi ini kan kalimat yang sehari-hari sering kita pakai. Yang kita tidak sadar membentuk kepribadian benci diri. Ya orang yang membenci dirinya ya tentu saja sulit berkembang, sulit maju, sulit mencapai sesuatu. Wong dia tidak percaya dengan dirinya. Menganggap dirinya tidak kapabel, tidak mampu, layak dibenci. Maka ayo latihan pelan-pelan untuk tidak mudah jatuh pada self-hatred. Benci pada diri sendiri. Apalagi banyak prinsip-prinsip yang kalau salah memaknai bisa jatuh negativitas. Misalnya quotes ini. Kalau engkau mempercayai, engkau akan terbunuh. Trust gets you killed. Kalau engkau mencintai, engkau akan tersakiti. Kalau engkau apa adanya, engkau akan dibenci. Oh ini quotes ini mungkin kadang-kadang kita pakai. Jangan mencintai, nanti kamu tersakiti loh. Kamu hidupmu jangan apa adanya, nanti kamu dibenci orang. Jangan banyak percaya, nanti kamu dikhianati loh. Ini kan kalimat-kalimat yang membuat kita mundur, membuat kita takut maju. Jadi akhirnya ya kita hidupnya defensif. Padahal kan hidup yang defensif itu kan tidak enak. Kayak sepak bola itu kan kalau bertahan saja kan kita nontonnya tidak enak. Sepak bola kok parkir bis, kan kita sering begitu. Maka hidupmu ya jangan parkir bis. Jadi kamu takut ngomong karena khawatir salah. Kamu takut maju karena khawatir jatuh. Kamu takut mencintai karena khawatir disakiti. Kamu takut mengekspresikan diri karena khawatir dibenci. Akhirnya kamu tidak ngapa-ngapain. Jadi ya ndak apa-apa sih kamu mengekspresikan diri. Kalau salah kan nanti ada yang ngingetin. Yang buruk itu kalau sudah diingetin bahwa kamu salah, ndak mau memperbaiki. Ini baru buruk. Tapi jangan tidak ngapa-ngapain. Kalau kamu ndak ngapa-ngapain, ndak ada perbaikan dalam hidup kita. Bagaimana orang bisa ngontrol apakah ungkapan diri kita itu baik atau buruk kalau kita tidak mengungkapkan diri. Jadi maka pertama-tama ayo menata hidup kita, ayo kita cintai diri kita. Tidak mungkin seperti di self-love dulu, tidak mungkin kita bisa mencintai yang di luar diri kita kalau kita tidak bisa mencintai diri kita. Itu teori dasarnya itu. Oke, kita mulai. Saya awali dari perspektif yang agak unik ya, agak berbeda. Tadi agak negatif, tapi ini ada pandangan yang unik. Ada tokoh namanya Laura House. Dia mengklaim dirinya sebagai self-hate coach. Jadi dia nuntun orang, ayo benci dirimu.
Tapi cara berpikir dia menarik. Kata dia begini, secara naluriah, kalau bahasa agamanya fitrah, tapi fitrah yang negatif. Kalau seperti Al-Quran itu kan juga banyak menyebut ada beberapa ciri dasar manusia yang negatif. Misalnya, khuliqo halu'a, manusia itu tukang mengeluh. Manusia itu zoluman jahula, sangat zolim dan sangat bodoh. Ini kan penciri negatifnya manusia. Nah, kata tokoh ini, benci diri itu juga salah satu penciri negatif. Manusia itu secara alamiah dalam